illa taf'al, tapi jika kau tak lakukan, kau tak ada waktu untuk beribadah, habis waktumu hanya untuk dunia, malaktu yadaika syughlan, maka makin aku buat engkau sibuk dengan urusan dunia. Dan uniknya makin sibuk, walan asudda faqra, dan aku tidak akan pernah tutupi kau dari kekurangan. Luangkan waktu kita beribadah kepada Allah, Allah buat dada kita cukup dengan urusan dunia, dan Allah tutupi kita dari kekurangan. Jika kita tak ada meluangkan waktu untuk beribadah, maka Allah bikin sibuk dengan urusan dunia, dan makin sibuk dengan dunia, makin kita tidak pernah cukup. Semoga menuntut orang buta yang jaraknya itu dekat, sehingga pahala itu diperlihatkan oleh Allah begitu sangat besar, sehingga ada penyesalan bagi diri kenapa tidak lanjut. Karena itu, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, jangan pernah menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun, karena kita nanti akan melihat nilainya begitu besar. Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadis, ini bisa dilihat dalam Riyadhus Shalihin pada bab al-iqtisad fil ibadah, bahwa sederhana dalam ibadah. Rasul mengatakan begini, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah engkau mencela kebaikan sekecil apapun, sekalipun engkau sekedar bermuka ceria ketika berjumpa dengan saudara. Hari ini kita tidak melihat nilai itu, tapi nanti di akhirat Allah perlihatkan begitu besar. Jangan sampai ada penyesalan. Bapak Ibu hadir di masjid, duduk di masjid ini, tahu apa yang kita dapatkan? Ringan kita lakukan, tapi perkara yang sangat besar akan kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Kata Nabi, man ghada ila al-masjid, siapa orang pagi-pagi sekali pergi ke masjid, salat subuh, awraha masaan, atau sore hari dia pergi ke masjid, apa yang Allah berikan? Surga. Tapi Allah berikan a'addallahu lahu, Allah janjikan bagi orang itu, dan Allah tidak pernah ingkar dengan janji. Apa yang Allah janjikan? Nuzulan, hidangan yang penuh kenikmatan fil jannah, di dalam surga. Kullama ghada aw raha, setiap waktu surga. Orang yang datang ke masjid itu tamunya Allah, sehingga Allah kemudian menjamu dengan hidangan yang penuh kenikmatan. Maka jangan pernah sepelekan berbuat baik. Penyesalan itu bukan hari ini, akan nanti. Ke surga kalau begitu gampang apa susah? Kalau ke surga gampang atau susah? Ustaz, nanti Bapak Ibu bingung, artinya jawabannya alhamdulillah ya, gampang-gampang susah. Karena ke surga itu gampang. Nabi mengatakan hadis besar, al-jannatu aqrab ila ahadikum min syirakin na'al. Al-jannatu, surga itu, aqrab, ini menggunakan fi'il tafdhil,
lebih dekat ila ahadikum, kepada salah seorang di antara kalian. Surga itu lebih dekat kepada kalian min syiraki na'lih, daripada tali sendal kalian. Tali sendal itu menempel di kaki kita, surga lebih dekat. Hadisnya sahih. Bahkan namanya Rasulullah pernah menyampaikan, Ra'aitu ar-rajulan, aku pernah melihat seorang laki-laki. Aku telah melihat, bukan pernah, aku telah melihat rajulan, seorang laki-laki, yataqallam fil jannah, mondar-mandir di surga. Bayangkan, mondar-mandir di surga, yataqallam. Apa penyebabnya? Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tudhi al-muslimin. Yang penyebabnya itu, dia memotong ranting pohon yang menjulur ke jalan yang membuat orang Islam susah repot. Maka jangan sepelekan berdua, baik penyesalan nanti muncul satu saat sakaratul. Yang kedua, sahabat mengatakan, kenapa tidak yang lebih baik? Jadi beliau itu kalau berangkat dari rumahnya ke masjid itu kan jaraknya jauh. Dan di Madinah kalau sudah kena musim dingin, Masya Allah, sampai ke tulang. Di tengah jalan, beliau melihat orang yang sedang kedinginan. Dan orang Arab itu kalau pakai baju kan perangkap-perangkap, kayak anaknya ada luarnya lagi. Lalu diselimutkanlah bagian baju yang luar kepada orang yang kedinginan itu. Rupanya yang beliau miliki yang lebih bagus yang di dalam, sehingga beliau menyesal, kenapa saya berikan dulu yang lebih bagus. Karena itu dalam ayat Quran kita menemukan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai kalian memberikan sesuatu yang kalian cinta. Wala tayammamul khabith, jangan kau pilih yang jelek-jelek padahal kau melihatnya saja memicingkan mata. Makanya simbol dari kurban itu, kenapa kita disuruh memberi yang best. Baik, kemudian yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya? Jadi beliau itu kalau ke masjid membawa sepotong roti. Di depan masjid ada orang minta-minta, maka roti itu dipotong menjadi dua bagian, sebagian untuknya dan sebagian diberikan kepada orang yang minta-minta. Saat sakaratul maut diperlihatkan nilai itu begitu besarnya, sehingga dia berteriak, kenapa tidak seluruhnya? Maka lihat para sahabat dalam kitab sirah, betapa berlomba-lomba untuk memberi yang terbaik. Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah membawa harta banyak sekali. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Cukuplah Allah dan Rasulnya, kata sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar datang membawa banyak sekali. Ditanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Masih separuh ya Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas pasca haji wada, beliau sakit parah, dijenguk oleh Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ana li malin, saya punya harta banyak ya Rasulullah, sementara ahli waris saya cuma satu perempuan, maka akan kuberikan hartaku 2/3. Kita sekarang diminta 2,5% dari harta yang kita miliki, itu pun setahun sekali, itu pun kalau satu nisab nyampe, kita masih protes. Banyak betul Pak Ustaz. Terus ditanya, boleh dicicil nggak? Satu penyesalan. Jadi kapan penyesalnya Pak? Saat sakaratul. Dunia indah membuat kita lalai, nanti baru nyesel. Yang kedua, kapan tadi dalam khutbah? Saat berada di dalam kubur. Apa kata kubur? Ana baitul turab, saya rumah tanah. Wa ana baitul wahdah, saya rumah kesendirian.
Wa ana baitud dud, saya rumah belatu. Kata Nabi, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينجو فما بعده أشر وما رأيت منظرا أفضل منه من القبر. Apa kata Rasul? Innal qabr, sesungguhnya kubur itu awwalu manzilin min manazilil akhirah, adalah persinggahan pertama dari banyaknya persinggahan kita nanti. Itu baru persinggahan pertama dari banyaknya persinggahan yang ada. Artinya sih kalau muhasabah cerita persinggahan sampai ke neraka ya 6 kali pertemuan 2 jam baru kelar. Dan Nabi mengatakan fa inna jamin, kalau kau sukses di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih ringan. Wa illam yanju, kalau kau tak sukses di kubur, fama ba'dahu asyad, maka setelahnya jauh lebih mengerikan. Kata Nabi, sahabat mengatakan, aku mendengar dari Nabi, wa sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar dari Nabi, aku tak pernah melihat satu pemandangan, wa ma ra'aitu mandar, aku tak pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan alam kubur. Di sana penyesalan kedua akan muncul. Di mana penjelasannya? Dalam Quran surat 23 ayat 99 sampai 101. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, masuk dia ke dalam kubur, dia berteriak di kubur, qala, dia berteriak, irji'un, ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia, ya Allah. Apa yang dia janjikan? La'alli a'malu salihan fima taraktu, kalau kau kembalikan aku ke dunia, maka saya akan beramal soleh yang dulu masa hidup saya tinggalkan. Fima taraktu. Apa jawaban Allah? Karena sekali tadi tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya dalih yang mereka teriakkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, mereka dikelilingi oleh barzakh sampai nanti hari dibangkitkan. Di situ nanti sama kubur merapat, tulang belulang rembuk, lalu kemudian dililit oleh 99 tinggi. Kalau Bapak mau lengkap membaca ini, beli kitab namanya Hadimul Ladzat karya Syekh Abdul Salam, dan itu sudah diterjemah. Terjemahannya itu perjalanan panjang menuju akhir. Baru kita nanti Masya Allah, begitu diikuti panjang penjelasan soal kubur. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dan itu pasti akan kita alami. Masuk kubur itu pasti. Ingat, mati tidak pernah menunggu kita, tapi kita semua yang menunggu kematian itu kapan datang. Walaupun kita sering berkata, andaikan Allah memberitahu kapan saya mati, maka saya akan menjadi husnul khatimah. Nah, Allah memberitahu, tapi kita yang tidak pernah mau tahu. Bukankah Nabi pernah mengatakan, al-amrad wal-awja baridul maut wa rusulul maut, penyakit-penyakit yang boleh menghinggapi kita, menurunnya fungsi-fungsi tubuh kita, mata, telinga, pendengaran dan seterusnya, itu adalah semuanya pengantar kematian dan utusan kematian. Tapi kita yang tidak pernah tahu. Kenapa? Hati kita keras. Ada ungkapan keren dari seorang ulama asal kota Basrah, namanya Ibrahim bin Adham, kadang disebut dengan Abu Ishaq.
jumudul ain min qaswatil qalbi wa qaswatul qalb min kathratil dhunub wa kathratul dhunub min nisyanil maut wa nisyanul maut min tulil aman wa tulul aman min syiddatil khirs wa syiddatul khirs min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, kata Ibrahim bin Adham, tak pekanya pandangan manusia, tak peka jumudul ain, tidak peka. Dengan dalil-dalil, ada orang meninggal kita tidak peka bahwa kita akan mati. Tak pekanya pandangan manusia itu kenapa? Karena kerasnya hati, min qaswatil qalb. Kenapa hati keras? Min kathratid dzunub, karena terlalu banyak dosa. Kenapa orang asik dengan dosa? Min nisyanil maut, karena lupa mati. Lupa. Kenapa orang lupa mati? Min tulil amal, angan-angannya panjang. Kenapa orang angan-angannya panjang? Min syiddatil khirs, karena banyak kemauannya, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Kenapa orang banyak kemauannya? Min hubbid dunya, karena kecintaannya kepada dunia. Wa hubbud dunya rasulullah khati'ah, dan kecintaan dunia itu adalah pangkal dari seluruh kejelekan. Kenapa cinta dunia pangkal seluruh kejelekan? Karena masuk makanan haram, orang cinta dunia rusak hati, dari hati yang rusak seluruh tubuh manusia. Hadisnya sahih, banyak kitabnya itu. Salah satunya hadis Arba'in nomor 6 dari Abdullah Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa umurun bainahuma mushtabihatun la ya'lamu kathiran minan nas faman ittaqa 'ala syubhati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fi al-haram karrami yar'a hawla al-riba yushiku an yar'a fi ala inna li kulli malikin hima wa inna hima Allah maharimuha ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya ya sudah, pemandian besok disuruh. Tapi tadi saya ditegur ibu-ibu, Pak Ustaz, sampai materi yang tadi teruskan Pak Ustaz. Tadi itu saya menjelaskan ibu-ibu tentang bab menghadapi ujian. Ibu-ibu protes, malam ini Pak Ustaz, tidak bisa, ada bapak-bapak, sudah. Tapi saya tidak tahu, terserah panitia, saya ikut aja. Baik. Kemudian penyesalan ketiga di mana datangnya? Nanti yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan itu nanti corak manusia berbeda. Ada yang bahagia, ada yang sedih. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Pada hari itu orang dibangkitkan, nanti ada yang berseri-seri, bahagia dia. Ada orang yang bersedih, tertutup debu dan kehinaan. Disitulah baru kemudian muncul itu penyesalan ketiga. Sakaratul maut, dia menyesal, dikubur dia menyesal karena hidupnya habis dengan dunia. Ada kesempatan ikut kajian, tenang. Padahal duduk di majlis ilmu, Masya Allah, nilainya luar biasa. Kata Rasulullah, majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaikah wa dhakarahum fi man 'inda Allah. Tidak ada sekelompok orang berkumpul di rumah-rumahnya Allah, di masjid. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajari Al-Quran. Apa yang Allah berikan kecuali Allah turunkan kepada orang-orang tersebut ketenangan. Yang kedua, Allah cucurkan
rahmatnya. Lalu kita bertanya, kita tak masuk surga karena amal kita Ustaz, tapi kita masuk surga dengan Rasul karena rahmatnya Allah. Rahmat itu harus dikejar. Salah satunya adalah duduk di majlis ilmu. Tidak hanya itu, Allah puji di antara seluruh makhluk. Malaikat pun bertawa mengelilingi orang-orang yang sedang duduk di majlis ilmu. Hari ini tidak sadar kita dalam hidup, penyesalan nanti saat sakaratul maut, saat dikubur dan saat dibangkitkan. Maka kenapa ada ayat mengatakan dalam surat Thaha surat 20 ayat 124, ini dalil penyesalan orang ketika dibangkitkan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, siapa orang berpaling dari peringatanku, berpaling dari agama, dari din, dari Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Seluruh mufassirin ketika menafsirkan kata ma'isyatan dhanka, itu adalah kehidupan di kubur, sempit kubur. Lalu berhenti di situ. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kelak kami bangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa ma kuntu basira, padahal dulu kami bisa melihat. Apa kata Allah? Yang demikian karena telah datang ayat-ayat kami dan kalian melupakan ayat itu. Demikian pula hari ini kalian tulsa dilupakan. Terakhir Pak ya, sudah ngantuk ya Pak ya, saya bacakan. Baru kali ini saya ceramah satu masjid 4 kali sehari. Apa besok insyaallah. Akhir kapan muncul penyesalan itu? Nanti pada saat ada di neraka, baru berteriak-teriak orang yang menantang neraka dan orang-orang yang jauh dari perintah Allah. Mana penjelasannya? Dalil Al-Quran surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakannya? Rabbana, ya Allah Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini, kami tak sanggup ya Allah. Dan apa dia bilang? Na'mal salihan, kalau kau keluarkan aku dari neraka, kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan apa yang dulu masa hidup saya lakukan. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah kami telah memberi waktu panjang, umur panjang kepada kalian, kesempatan untuk berfikir. Bagi orang yang mau berfikir, tapi kalian tidak pernah mikir, habis hanya untuk dunia. Waja'akum an-nadhir, dan bukankah telah datang pemberi peringatan? Ibnu Mas'ud mengatakan, bukankah obat telah ada pada diri kalian, fungsi tubuh kalian sudah mulai berkurang. Ulama lain mengatakan, bukankah telah diberitahu oleh Al-Quran, bukankah telah disampaikan oleh para ulama, waja'akum an-nadhir, tapi kalian cuek, kalian tak mau mikir, habis untuk dunia. Fadhuku, maka rasakan itu. Wa ma lidh-dhalimina min nasir, bagi pendosa tidak ada seorang penolong. Mudah-mudahan sedikit pengantar ini ya Pak, bahwa yuk jangan habis hidup kita hanya untuk urusan dunia. Ada kewajiban akhirat kita, dan Allah tidak meminta seluruh hidup kita untuk ibadah ritual. Ya, Allah minta sedikit. Penuhi itu hidup dunia kita. Kata hadis qudsi, wahai anak-anak, tafarrau li'ibadati amla sadruka ghinan wa asudda faqr.
wa illa taf'al malaktu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Wahai anak Adam, kata Allah, luangkan waktumu untuk beribadah kepada Allah. Luangkan, bukan Allah minta semuanya, luangkan waktumu beribadah kepada Allah. Apa jaminan dari Allah? Amla sodorkatina, aku akan jadikan dadamu itu selalu merasa cukup dengan urusan dunia. Wa asudda faqra, dan akan kututupi engkau dari kekurangan. Kurang bukan soal banyak, tapi soal bisa menerima. Wa illa taf'al, tapi jika kau tak lakukan, kau tak ada waktu untuk beribadah, habis waktumu hanya untuk dunia, malaktu yadayka syughlan, maka makin aku buat engkau sibuk dengan urusan dunia. Dan uniknya makin sibuk, walan asudda faqra, dan aku tidak akan pernah tutupi engkau dari kekurangan. Luangkan waktu kita beribadah kepada Allah, Allah buat dada kita cukup dengan urusan dunia, dan Allah tutupi kita dari kekurangan. Jika kita tak ada meluangkan waktu untuk beribadah, maka Allah bikin sibuk dengan urusan dunia, dan makin sibuk dengan dunia, makin kita tidak pernah cukup. Semoga manfaat. Kalau tidak ada, silakan yang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan pertanyaan, dan yang paling penting adalah kesempatan yang diberikan kepada Ustaz datang ke sini menyampaikan dakwah. Yang kedua, saya mengucapkan alhamdulillah masyaallah Allah yang telah membukakan hidayah kepada saya beserta anak cucu dan menantu saya datang ke sini dari Padang, dan untuk menyampaikan, mendapatkan kesempatan dengan ceramah ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami dan kita semua. Kemudian saya juga ingin menyampaikan satu pertanyaan. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan anjuran ilmu yang diberikan oleh Ustaz supaya mempelajari, membaca dan mentadabburi Al-Quran. Ternyata banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikiran kita. Tapi salah satu pertanyaan itu ingin saya ucapkan sekarang kepada Kiai. Mudah-mudahan inilah tempat yang pas, tepat untuk saya menyampaikan pertanyaan, untuk saya dan keluarga bisa paham dengan ilmu ini untuk dapat diamalkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Kiai kalau kurang berkenan dan kurang tepat pada tempatnya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada saya membacakan Al-Quran itu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kemudian beberapa kalimat ilaihi yurja'un wa ilaihi raji'un. Banyak dalam Al-Quran itu saya baca itu. Sementara yang kita dengar, kita terima wejangan dari para ulama-ulama kita, mungkin akan kembali ke surga. Jadi dalam kita memahami, membaca teks dalam Al-Quran itu berasal dari Allah, akan kembali ke Allah. Kemudian dan mereka akan kembali kepadanya. Dan tidak pernah ada kita baca di dalam Al-Quran itu kalian berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Jadi ini bagaimana kita menyikapi, memahami ayat-ayat ini supaya memang bisa kita menjadi bekal bagi kita ini yang sudah di penghujung. Ini sudah di penghujung. Barangkali sudah dapat bonus ya. Kalau berdasarkan hitungan hijrah sudah lebih dari hitungan Nabi ini, sudah masuk antara 370 ini. Jadi demikian ya, mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf ya kalau kurang berkenan, kurang bertempatnya pertanyaan saya ini, kurang adab di dalam berhadapan. Terima kasih.
langsung aja Ustaz. Baik, menunggu yang lain nanti. Saya bacakan Quran itu tadi surat Al-Baqarah ayat 157. Ini ayat ini berkenaan dengan ayat 156 maksud saya, berkenaan dengan musibah yang diawali dengan ayat ini begini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya inna lillahi lamnya itu lam ta'rif. Apa artinya inna lillahi? Sesungguhnya kami milik Allah, bukan milik, bukan menggunakan kata milik, tapi lillah. Ini sama sering orang kali menerjemahkan misalnya kata fa inna ma'al usri yusra. Orang sering menerjemahkan pada setiap kesulitan ada, setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Saya tidak mengatakan salah, tapi rasanya tidak cukup tepat. Karena kalau setelah menggunakan kata wa'ada, di situ menggunakan kata ma'a, bersama, bukan setelah. Sama, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, bukan. Kami ini miliknya Allah. Lillah. Saya tanya, liman hadal moya, liman hadal li. Dia milik, bukan dan. Dia miliknya Allah. Kita semua milik Allah atau bukan? Milik Allah. Anak kita milik Allah, seluruhnya milik Allah. Karena itu cintai segala yang kita miliki karena Allah. Karena sesungguhnya hakikatnya bukan punya kita, punyanya Allah. Kenapa ada ayat mengatakan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah. Jadi kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kami kembali. Nah, menurut mufassirin, kembali itu ada dua pilihan. Apa pilihannya? Neraka atau surga. Surga punya siapa? Punya Allah. Neraka kita punya Allah. Semuanya punya Allah. Kembali. Nah, pilihan. Faman yu'min falyu'min, faman yakfur falyakfur. Anda mau kafir silakan kafir, Anda mau beriman silakan beriman. Ini choice buat kita, pilihan buat kita. Nah, tadi saya sampaikan di khutbah kelumit ungkapan dari Ibrahim bin Adham ketika beliau mengatakan kepada orang Basrah, ya ahlal Basrah matat qulubukum fi asyrati asya. Hai penduduk Basrah, mati hati kalian disebabkan 10. Satu di antaranya, kuntum nuhibbul jannah. Kalian semua berkata, kami cinta surga, kami pengen surga, walam ta'malulah, tapi kalian tidak mengamalkan amalan yang menuju surga. Pengen nonton bioskop tapi tak punya tiket, tak beli gitu ya. Nah, jadi beli dulu tiketnya. Beli dulu tiketnya. Apa tiket surga? Sederhana sekali. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin. Berikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang bertakwa berada di taman surga. Tadi yang baca Al-Baqarah ayat 25, yang kedua Al-Dariyat surat 51 ayat ke-14. Jadi pilihan. Nah, orang mau masuk neraka, monggo, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Itu semua pilihan. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi nanti kalau perbedaan antara yarji'un, raji'un, nanti belajar gramatika ya. Nah, ini tidak bisa saya jelaskan di sini. Bisa boleh dilakukan secara pacet to pacet relatif, face to face relationship.
Karena nanti saya khawatir Anda menjelaskan apa itu sifat macam-macam pusing. Karena ada sekarang, mohon maaf lahir batin, saya tidak ingin menyinggung siapapun, tapi ada tuh Ustaz, siapa namanya, agak suka otak-atik bahasa menurut kemauannya. Siapa namanya? Masyhur. Mana? Masyhur. Pemimpin buat sekali. Ada ngaconya luar biasa. Dan MUI sudah berfatwa untuk tidak didengar. Nah, begini, bukan ilmiah ya, doktor, tapi doktor fisika. Saya dulu tiba-tiba ya. Jadi sama dengan menafsirkan begini, Al-Fatihah itu ada Al-Fatihah. Jadi karena ada Al, maka itu kata benda. Sehingga ada ceritanya ini. Dalam bahasa Arab itu cuma ada 3, fi'il, isim, huruf. Ya Fatihah dengan sendirinya sudah kata benda dia, nggak perlu pakai Al. Al itu ma'rifat dengan nakira. Ma'rifat itu spesifik, nakira itu masih plural. Ya. Nah ini lebih sama dengan seperti itu. Pada kalau tanya isim, ya isim banyak. Itu namanya isim apa? Karena isim itu ada isim fa'il, ada isim makan, isim masdar, dan macam-macam. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Dr. Wahid Rahman. Tadi saya menerima keterangan dari Ustaz mengenai seseorang yang berilmu tetapi dia tidak punya adab, karena adab sangatlah penting. Berkaitan dengan hal tersebut mengenai adab, ada pertanyaan dari saya yang sangat bermanfaat yang ingin saya tahu. Begini Ustaz, dalam sholat berjamaah begitu bila koman kita membentuk saf. Nah, di antara kami kaum perempuan ini sekarang banyak yang sakit, khususnya sakit kaki. Ada seseorang jamaah itu dia sudah tahu dia sakit, dia pakai kursi, begitu membentuk saf, dia ambil yang pertama di tengah. Pertanyaan saya, apakah perbuatan kami tersebut termasuk salah satu dari adab tersebut dalam sholat berjamaah? Hanya itu yang dapat saya tanyakan Ustaz, semoga bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dapat pertanyaan dari kedua orang tua kami, Masya Allah. Itu sebenarnya bukan pertanyaan, seperti kayak bentuk-bentuk hati kami. Baik Bunda, soal adab begini Bunda, orang berilmu tidak beradab. Ada ungkapan ulama keren banget, ada ilmu bila adabin kannari bila hafatin, wal adab bila ilmi kal jasad bila ruh. Jadi ilmu yang luas tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Saya lagi, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Apa itu gunanya api? Ada gunanya. Kalau dibalik, adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Ruh nggak ada jasadnya, kekayaannya juga. Akhirnya nanti adabnya depan-depan. Maka kedua-duanya harus integral, berilmu dan beradab. Nabi itu sendiri memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimil akhlaq. Aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan. Dan di dalam Al-Quran pun dijelaskan tugas Nabi itu diutus oleh Allah ada 3. Berdasarkan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
Dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang buta huruf seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang tugasnya yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Tugas Nabi menyampaikan Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Kata ulama mufassir, itu adalah akhlak. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Apa itu? As-sunnah. Quran, ada hadis. Ketiganya melekat. Demi Allah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang di luar Islam tidak peduli dengan sholat dan puasa kita. Apa yang mereka lihat? Moral kita, adab kita. Dan Nabi itu berhasil di adab yang sangat luar biasa. Moral. Baik, masuk ke pertanyaan kita. Orang sholat sok bagi laki-laki paling baik di mana? Di depan. Baik, di depan. Tapi kalau di belakang imam harus ada rada mengerti sedikit. Karena kalau imamnya salah nanti tidak bisa mengingetin, agak repot. Maka yang paling kedua setelah imam, ya, yang paling banyak hafalannya kedua setelah imam. Baik. Sholat bagi laki-laki yang paling baik paling depan. Saya kadang-kadang sedih ada adab yang terlewatkan. Apa? Saking berebutnya ke depan, suka, mohon maaf, jalannya itu ke depan saking lari, suka nggak peduli ada orang tua kesenggol-senggol. Ini tolong direnungkan. Padahal tadi saya katakan ibadah kita rusak karena Nah, bagaimana Ustaz? Kalau kami sudah tua-tua pakai bangku, Pak Ustaz, boleh tak kita di tengah Ustaz? Tidak ada apa-apa. Nah, agar lebih rapi memang baik di samping. Tapi tak apa-apa, Bu. Mau di depan pun tak apa. Nah, tapi ahsan di samping kanan kiri. Ya, tak apa-apa. Jangan sudah sepuh, nanti semua yang muda, ibu ini sakit, kenapa dari sana? Tak berakhlak, sudah lihat. Jangan, akhlak itu penting. Apalagi akhlak apa? Akhlak apa? Ustaz, akhlak apa? Akhlak lisan. Tahu nggak? Lisan ini yang paling banyak membawa orang ke mana? Wasu'ilan Nabi an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling banyak ngantri orang ke neraka?" Al-fam wal faraj. Mulut dan kehormatan. Sampai Nabi pernah mengatakan, "Mayyatmanni ma baina lahyihi wa ma baina rijlihi atman lahu al-jannah." Siapa orang mampu menjamin apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, aku jamin dia dapat surga. Nah, kata ulama, orang bicara itu ada tiga macam. Satu, ada orang bicara mikirnya belakangan. Udah ngomong baru mikirnya gara-gara modem nih. Apa? Mikirnya belakangan gara-gara mulut. Nyeselnya di mana? Udah di bareskrim. Makanya hati-hati, saya bilang kalau umat Islam mau memakai ajaran-ajaran Islam, nggak perlu tuh cyber keren. Kenapa? Karena konsep Islam keren. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya bicara yang baik-baik, kalau nggak diam. Aman atau tidak? Perlu cyber keren enggak? Nggak perlu. Karena kitanya orang Islam nggak mau ngamalin ajaran Islam. Bahkan Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun," beruntung orang beriman. Siapa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang enggak ada gunanya. Yang kedua, ada orang itu bicara mikirnya duluan, sehingga dia mikir kalau ngomong kayak gini hati-hati, dia nyakitin orang apa enggak, dicela orang apa enggak, yang ada ghibahnya apa enggak, ini fitnah apa enggak, ini benar apa enggak, dia pikirkan dulu baru dia bicara. Yang repotnya yang ketiga, bicara tak pernah mikir. Apa namanya itu? Asal bunyi. Ya, hati-hati dengan bisa paling bahaya nih, paling bahaya. Baik, wallahu a'lam. Cukup Ustaz.
Baik, mungkin karena waktu sudah cukup larut ya, kita akhiri untuk dua pertanyaan saja. Insya Allah nanti besok pagi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan besok pagi. Mohon kesediaannya Ustaz untuk menutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama sekali anak mohon maaf apabila ada khilaf di sana, menyakiti, demi Allah tidak ada unsur kesengajaan. Semoga Bapak Ibu memaafkan beliau ada. Ya, semoga Allah merahmati kita semua, Allah berkahi hidup kita semua, dan Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah, dan kita nanti dibersamakan oleh Allah di surga. Saya ingin akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita bersama pada malam hari ini. Kami informasikan bahwa donasi Palestina untuk kegiatan ibu-ibu tadi sore terkumpul sebanyak senilai 2 juta rupiah, dan malam ini terkumpul 1.630.000 rupiah.